Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Mahardika dengan NIM 231011201038. Saya dari jurusan akuntansi S1. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan dalam teori akuntansi. Pertama-tama biarkan saya menjelaskan dulu lalu akan disambung dengan teman saya. Yang pertama, apa itu penyajian dan pengungkapan? Penyajian sendiri adalah cara informasi keuangan ditampilkan, lalu kalau pengungkapan, info tambahan penting bagi pemahamannya. Selanjutnya, tujuan utama dari hal ini itu apa? Yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip penyajian sendiri ada 4. Pertama, dapat dibandingkan. Yang kedua, konsisten antar periode. Yang ketiga, sesuai standar SAK. Yang keempat, jelas dan tidak menyesatkan. Bentuk penyajian pun juga ada 4. Yang pertama, neraca atau posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Pertama, saya akan menjelaskan neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan itu sendiri adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada satu titik waktu tertentu. Struktur umumnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan komprehensif. Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 tahun mencakup laba atau rugi bersih dari operasi perusahaan dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama 1 periode akibat dari 1. Laba atau rugi bersih. Yang kedua, setoran atau penarikan modal. Yang ketiga, dividen yang dibagikan. Yang keempat, pengaruh dan penghasilan komprehensif lain. Yang terakhir atau yang keempat, ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Untuk apa sih? Untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan mengelola likuiditas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Freska. Di sini saya akan membahas tentang bentuk pengungkapan, contoh pengungkapan, dan tantangan isu. Yang pertama di sini tentang bentuk pengungkapan, dia mencakup tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK, ada juga tentang informasi non keuangan yang relevan, serta mencakup estimasi dan asumsi penting, resiko bisnis dan ketidakpastian. Contoh pengungkapannya di sini mencakup tentang penurunan nilai aset, sewa jangka panjang, instrumen keuangan, dan kontingensi hukum. Di sini juga ada poin tentang tantangan dan isu, mencakup tentang over disclosure atau membingungkan, ada juga istilah teknis sulit dipahami, serta kurangnya konsistensi antar perusahaan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya penyajian dan pengungkapan merupakan elemen penting dalam teori akuntansi yang berperan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan. Penyajian memastikan bahwa informasi keuangan disusun secara sistematis, jelas dan sesuai standar akuntansi sehingga pengguna dapat dengan mudah membaca dan memahami isi laporan. Ini mencakup juga cara data disusun dalam laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Sementara itu, pengungkapan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan di luar angka-angka dalam laporan pengungkapan. Memungkinkan pengguna memahami konteks, asumsi, resiko, atau kebijakan akuntansi yang digunakan sehingga laporan menjadi lebih informatif dan komprehensif. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Dengan begitu, laporan keuangan dapat digunakan secara andal oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, manajemen, dan regulator, untuk membuat keputusan yang tepat dan rasional.